Assalamualaikum, welcome back to my channel Sunanda Official. Baik teman-teman semuanya, kali ini aku mau cerita, mau sharing tentang pengalamanku dari awal kuliah ya, waktu itu ditolak di PTN sampai dengan lolos CPNS seperti itu. Dan sebelumnya saya mohon untuk bisa subscribe, like, share, and comment untuk terus aku semangat mengembangkan channel ini. Baik, cerita ini dimulai pada tahun 2013, waktu itu kelulusan SMA. Saya mendaftar senam PTN itu di UNS Solo, dan untuk senam PTN itu saya gagal. Selanjutnya saya mengikuti tes SBMPTN, juga mengambil di UNS Solo. Jurusan waktu itu saya tertarik di matematika seperti itu, dan gagal juga di SBMPTN, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu itu saya memakai nilai rapot dengan dua jurusan yang saya pilih, ada ekonomi pembangunan dan pendidikan matematika. Karena basic saya memang di SMA adalah dari IPA, jadi saya masukkan pendidikan matematika. Tapi walaupun di IPA, saya juga tertarik dengan dunia sosial betul. Jadi saya memilih ekonomi pembangunan karena saya baca di leafletnya itu ada konsentrasi perbankan seperti itu. Karena memang dari dulu saya ingin sekali bekerja di dunia perbankan. Ya, singkat cerita, alhamdulillah saya dinyatakan lolos untuk masuk UMS waktu itu tanpa tes karena menggunakan nilai raport tahun 2013 itu, dan langsung saya memulai kuliah sampai tahun 2017 saya lulus 3,5 tahun waktu itu, dan langsung mencoba mendaftar atau melamar pekerjaan. Pertama waktu itu saya mendaftar di BNI ya, di waktu itu ada program Bina BNI, mungkin sampai sekarang juga masih lanjut, masih banyak informasi tentang Bina BNI. Saya sudah sampai di tahap forum group discussion, jadi sudah ada tahap interview awal, terus psikotes, ada forum group discussion gitu. Saya lolos waktu itu dan masuk ke medical check up waktu itu, tapi mungkin belum ditakdirkan di situ, saya tidak melanjutkan tes tersebut. Dan akhirnya waktu itu saya pulang karena saya stay di Solo. Waktu itu saya pulang ke rumah di Muko-Muko di Bengkulu. Selanjutnya saya kembali lagi ke Solo mendaftar di dunia ini yang agak berbeda. Jadi saya ada di dunia resto. Jadi saya mendaftar program Manager Development Program di salah satu resto yang ada di Sragen waktu itu. Jadi ini sudah lumayan besar, waktu itu sudah memiliki kurang lebih 40 cabang gitu restonya. Dan saya lolos di situ, akhirnya saya bekerja di situ sebagai manajer resto. Seperti itu, saya sudah memegang, ada yang di Gemolong, ada di Banjarnegara gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Oh iya, sebelum saya memutuskan masuk di dunia resto itu, waktu 2017 itu ada pendaftaran CPNS, tepatnya untuk formasi Kemenkumham. Dan saya juga ikut mendaftar waktu itu, tes di Bengkulu. Saya pulang dari Solo ke Bengkulu untuk tes, dan mungkin belum rezekinya, saya tidak lolos waktu itu. SKD TKP kurang 1 poin itu. Jadi saya kembali lagi ke Solo, baru yang daftar di dunia resto tadi. Setelah saya resign dari dunia resto tadi ya di Sragen waktu itu, terakhir saya masih di Banjar, tugas di Banjar, cabang Banjar. Saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman seperti itu. Pulang bulan Agustus 2018, dan September 2019 ada formasi ya, ini serentak seluruh Indonesia ada. Mayoritas sih, tidak ada juga beberapa daerah yang tidak membuka CPNS. Dan kebetulan kabupaten tempat tinggal saya di Muko-Muko membuka formasi untuk CPNS tahun 2018.
dan ada jurusan saya yakni ekonomi pembangunan. Ya, karena ekonomi pembangunan itu salah satu jurusan yang ini ya, mungkin kalau di dunia kerja itu banyak larinya nanti di ujungnya di perbankan seperti itu. Kalau enggak ya berwirausaha sendiri mandiri. Jadi kebetulan waktu itu ada jurusan untuk formasi dari prodi ekonomi pembangunan. Dan di awal ini saya sebenarnya tidak niat ya, setelah gagal yang di Kemenkumham itu, saya sebenarnya yang niat waktu di Kemenkumham untuk menjadi CPNS. Dan untuk yang di kedua kalinya ini tahun 2018 tidak begitu niat, tidak begitu ingin untuk menjadi CPNS. Karena dari dulu saya memang salah satu orang yang tidak ingin bekerja yang sangat terikat seperti itu. Dan waktu dulu juga ini mungkin masih sudah menjadi rahasia umum ya, untuk masuk CPNS itu banyak yang sudah kita dengar ya, seliburan di sana sini itu, baik yang orang dalam yang harus honor dulu atau bahkan yang menggunakan uang. Ini sudah tidak asing lagi di dunia CPNS waktu zaman dahulu mungkin ya. Dan mulai saat itu saya dalam diri saya menyatakan bahwa saya tidak akan pernah menjadi CPNS kalau masih seperti itu ya. Jadi kalau masih menggunakan hal-hal atau praktik-praktik yang seperti itu, saya tidak akan pernah untuk menjadi CPNS. Dan waktu daftar itu antara iya dan tidak ya waktu itu. Jadi saya mendaftar itu sudah di 2 hari sebelum penutupan ya, karena saya memang sebenarnya tidak niat, karena memang dukungan orang tua yang menyampaikan dicoba dulu mumpung masih ada formasinya ya. Masalah hasil nanti sudah urusan belakang, yang penting dicoba dulu. Akhirnya waktu itu saya mendaftar, H-2 penutupan pendaftaran ya, waktu itu Oktober 2018. Akhirnya tahap demi tahap dilalui. Waktu itu tes SKD, dan uniknya tahun 2018 itu mayoritas seluruh Indonesia itu tidak banyak yang berhasil lolos SKD waktu itu. Dan bahkan di formasi saya itu pun tidak ada satupun peserta yang lolos mencapai ambang batas passing grade ya. Dan di tengah jalan itu kan keluar, mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu kebijakan untuk perankingan seperti itu. Dan alhamdulillah saya masuk di 3 besar perankingan karena hanya satu formasi waktu itu, dari 26 orang dibutuhkan 1, dan saya masuk 3 itu. Saya di SKD nilai saya masih di nomor 1, dan akhirnya saya lanjut untuk tes SKB. Tes SKB digelar bulan November waktu itu ya, November. Setelah keluar saya mengetahui hasilnya, ternyata nilai saya di SKB itu kalah dengan yang nomor 2. Namun setelah saya hitung-hitung 40-60%-nya itu nilai akhirnya sama persis ya. Jadi saya dengan lawan saya waktu itu yang nomor 2 posisi kedua itu sama persis jumlah akhirnya. Dan di situ saya sudah tidak ini ya, mungkin belum rezeki saya, karena di SKB menang yang lawan saya dibanding saya. Sampai rumah saya searching lagi tentang peraturan penentuan ketika nilai sama, dan di situ dikatakan bahwa untuk nilai yang sama harus didasarkan pada nilai SKD tertinggi, jumlah nilai SKD ya, jadi bukan nilai TKP. Kalau nilai TKP saya sudah kalah waktu itu karena nilai lawan itu lebih tinggi daripada saya, dan untuk nilai SKD jumlahnya tinggi saya, dan itu adalah peraturan atau aturannya. Ketika nilai sama yang digunakan adalah hasil akhir nilai SKD-nya, jadi jumlah totalnya, dan di situ nilai saya lebih tinggi, dan akhirnya saya dinyatakan lolos seperti itu. Baik, dan itu 2018 ya. Jadi alhamdulillah, mungkin kekuatan dari doa orang tua juga, karena saya tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada membuka buku sama sekali tentang untuk persiapan menghadapi ujian waktu itu SKD. Jadi semuanya murni insting saja, asal isi aja seperti itu. Dan waktu itu juga saya sudah pasrah semuanya, mungkin hanya kekuatan doa dari orang tua saya waktu itu yang bisa
membuat saya lolos ini, salah satunya itu mungkin karena ridho orang tua. Dan mungkin kita flashback lagi ke belakang ya. Ini mungkin banyak teman-teman yang masih, terutama adik-adik yang masih berjuang untuk lolos di PTN, perguruan tinggi negeri, di senam SNMPTN ya. Ini untuk yang tidak lolos nantinya mungkin jangan berkecil hati, dunia belum berakhir seperti itu ya. Jadi nanti masih banyak tahapan-tahapan teman-teman semuanya. Dimanapun kita kuliah, yang penting kita niat untuk mengembangkan diri seperti itu ya. Jadi saya adalah salah satu produk luar negeri ya, swasta maksudnya seperti itu. Jadi saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Jadi jangan berkecil hati, yang penting tetap semangat untuk semua mencoba, yang SNPTN, SBM semuanya dicoba untuk diikuti, dan masalah hasil nanti serahkan pada Allah ya, karena rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kuliah di swasta nanti akan susah mencari kerja, mungkin itu ya. Terima kasih, mungkin ini dulu, nanti akan saya lanjut mungkin di video-video selanjutnya tentang CPNS, pengalaman saya ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.